Engkau sungguh baik, luar biasa ajaib, memberkati kami dengan kekayaan luar biasa ajaib. Kembali pada sore yang indah ini Bapa, menjelang malam kami boleh ada senang kami ada hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat-Mu yang tidak berkesudahan menyertai berjalan firman kami. Terima kasih untuk itu semua Bapa. Kami juga patut bersyukur dan berterima kasih kalau kembali pada sore menjelang malam di tempat ini kami dapat menaikkan pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Engkau baik, sungguh baik, luar biasa saja. Lebih daripada itu, layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami untuk kiranya kami layak dan berkenan masuk dalam suatu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya, bukan sedang kami datang. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hidurkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala pergumulan, masalah, cobaan, ujian yang menyertai kehidupan kami. Kami pegang janji kebenaran firman-Mu di mana Engkau bersabda, marilah semua yang terlesu dan berat, datanglah kepada Aku karena Engkau yang memberikan kelegaan, bahkan kelepasan dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah jawaban, pertolongan, pengharapan, penghiburan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, kami alaskan panjatkan doa ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita umat yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Luar biasa. Responnya gimana shalom? Luar biasa. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victorious family. Tuhan Yesus memberkati. Victorious family. Tuhan Yesus Victorious family. Amin, amin, amin. Biarlah itu menjadi warna bagian kehidupan saya untuk berkata luar biasa. Jangan ragu, jangan canggung untuk berkata demikian. Sebab itulah kodrat seorang saya yang Tuhan tetapkan, gariskan sejak anak saya jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan seorang saya. Jangan hanya karena terdorong dan terpaksa, tapi membiasakan. Pepatah dunia kata Allah bisa karena biasa. Kita membiasakan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Itu akan mewarnai perjalanan kehidupan seorang saya. Dan waktu kita berkata luar biasa, sebetulnya saat itu kita sedang memuliakan, membesarkan, meninggikan, mengagungkan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat seorang saya. Karena Dialah yang luar biasa. Tapi kenapa anak saya berkata luar biasa? Karena Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup seorang saya. Kita jangan mencari Dia di mana-mana. Tapi firman Tuhan katakan Matius 28 ayat 20c, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai apa? Kesudahan akhir zaman. Itu kata firman Tuhan. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Dan Dia menyertai saudara saya di mana saat anak saya telah menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara saya. Saat itulah, momentum itulah saudara saya, Tuhan inginkan anak saya bukan seperti kita lagi yang hidup dengan penuh keraguan, kekhawatiran, ketakutan, sakit, penyakit, kebangkrutan, kemiskinan, hidup dalam dosa, hidup dalam kutuk, dan akan mengakhiri hidup saudara saya dalam kebinasan yang kekal. Sebab itu konsekuensi orang-orang yang hidup keraguan, kekhawatiran, ketakutan yang menyertai hidup saudara saya, hidup tidak berkenan dan tidak layak. Tanpa anak saya kita sedang terjerat dan terhisap yang namanya dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan kita tahu kita sedang menuju pada kebinasan kekal, dan Tuhan tidak pernah inginkan itu menjadi bagian kehidupan orang saya, supaya anak saya tetap hidup dalam apa? Kebinasaan. Itu yang diinginkan, itu yang didapatkan oleh si iblis itu. Yohanes 10 ayat 10a, si pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan seorang saya. Tapi Yohanes 10 ayat 10b, Yesus datang untuk memberi apa? Hidup. Dia memberi hidup bagi seorang saya, tapi bukan sekedar hidup, Yohanes 10 ayat 10c, tapi hidup dengan kualitas berkelimpahan. Itulah Tuhan dan Juru Selamat seorang saya. Oleh karena itu waktu berkata luar biasa, biar itu menjadi warna bagian kehidupan seorang saya yang dijabarkan dengan jelas oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Lalu saya ulang lagi untuk betul-betul mendasar dalam kehidupan seorang saya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dan darah daging dalam kehidupan seorang saya. Yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. Jika Kristus hidup dalam kehidupan seorang saya,
maka kita diciptakan kembali sebagai ciptaan yang baru. Tadinya ciptaan ini sudah rusak, sudah tercemar, sudah tidak berkenan, sudah tidak layak, sudah tidak pantas, sehingga dikatakan Roma 3 ayat 23, tetap dalam 205 ayat 17, ya Roma 3 ayat 23, Alkitab berkata semua manusia telah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa, sehingga kemuliaan Allah itu hilang dalam kehidupan seorang saya, sehingga ciptaannya saat itu menjadi rusak, sehingga kemuliaannya tidak ada lagi dalam kehidupan seorang saya. Oleh karena itu 2 Korintus 5 ayat 17 tadi berkata, jika Kristus hidup, kita diciptakan kembali sebagai ciptaan yang baru. Yang diciptakan bukan poster tubuh seorang saya yang berubah, yang tinggi menjadi pendek, yang pendek menjadi tinggi, yang besar menjadi kurus, yang kurus menjadi gemuk dan sebagainya. Tapi sikap kehidupan perilaku attitude saudara saya itu terjadi perubahan yang sangat amat signifikan. Orang yang hidup penuh keraguan, kekhawatiran, ketakutan, saat ini menjadi orang-orang yang luar biasa, yaitu saudara dan saya. Di mana kita berkata luar biasa, firman Tuhan katakan Matius 9 ayat 29b, terima terjadi sesuai imanmu. Kalau usah dibuka di situ, tetap dalam 25 ayat 17. Terjadi sesuai iman. Iman apa? Luar biasa. Kenapa? Sudah sebagai ciptaan yang baru, dan yang lama itu sudah berlalu. Yakini, imani, percaya saat ini. Waktu Anda mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saat ini sudah berlalu. Anda dan saya tidak hidup dalam keraguan, kekhawatiran, ketakutan lagi. Sebab kalau kita masih hidup dalam keraguan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, firman Tuhan katakan, masih 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan katakan ayat 3 ayat 25, ya, ini pasti ya demikian firman Tuhan. Apa yang kamu takutkan itu yang menimpa saudara dan saya. Apa yang saudara saya cemaskan itu yang mendatangi saudara saya. Itu hidup saudara saya yang lama tadinya. Tapi firman Tuhan katakan dalam 25 ayat 17b, itu sudah berlalu, karena sudah diciptakan kembali dalam ciptaan yang baru yang datang daripada Sang Bapa di surga. Ia memperbarui seluruh aspek kehidupan saudara saya dalam sikap kehidupan dan perilaku saudara saya, dan itu yang kita harus dimanifestasikan dalam kehidupan sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang luar biasa. Yang baru itu sudah datang, karena yang lama sudah pergi. Yang terang itu sudah datang. Siapa yang terang? Yesus Kristus itu. Yohanes 8 ayat 12. Dia berkata, akulah terang dunia, dan terang itu ada dalam kehidupan saudara saya. Sudah menjadi bagian kehidupan saudara saya yang baru itu sudah datang. Terang itu dalam Yesaya 60 ayat 1. Mari kita lihat Yesaya 60 ayat 1. Firman Tuhan katakan, hidup saudara saya sebagai ciptaan yang baru. Sebab apa? Bangkitlah, sebab terang Kristus telah terbit dalam kehidupan saudara saya. Bangkitlah, menjadilah terang saudara saya, sebab terang Kristus sesungguhnya telah datang dan telah ada nyata dalam kehidupan saudara saya, yang membuat anak saya menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu kita terus terpaku dalam keraguan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, tidak ada pengharapan, rasanya tidak dapat lakukan apapun juga. Mulai saat ini imani, percaya, anak saya harus bangkit dari kegagalan, bangkit dari kekecewaan, bangkit dari kepahitan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemiskinan, bangkit dari sakit penyakit, bangkit dari kegagalan. Karena Yesus ada dalam kehidupan saya. Dialah terang yang sesungguhnya itu, yang menjadi bagian dalam kehidupan saya, supaya hidup ada dalam saya bukan seperti yang dikatakan orang dahulu, yang anak saya tidak dapat lakukan, kerjakan, perbuat apapun juga. Hidup ada dalam saya sudah luar biasa, karena Kristus ada. Dan dia berkata Lukas 1 ayat 37, sebab bagi dia tidak ada yang mustahil. Tapi bagi Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan dengan tegas saudara saya, jemaat yang dikasihi, gereja Tuhan katakan bagi kita yang percaya juga, Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil. Dan itu semua dapat Anda saya wujudkan selama Anda dan saya menjadi apa? Ranting-rantingnya. Dan ranting hidup dari
pokok anggur yang benar diperumpamakan dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 dia berkata, akulah pokok anggur dan Bapalah pengusahanya, tapi saudara dan saya dikatakan sebagai apa? Ranting-rantingnya. Ayat 2. Dan ranting yang tidak berbuah pasti dikerat dan dibuang. Dan ranting yang berbuah, saudara saya, imanku di tempat ini setiap jemaat GBI Rem Rahmat Emmanuel Misi yang ada di Ciputra dan yang terhisap dalam gereja GBI Rahmat Emmanuel Misi, dimanapun mereka berada, sanak famili keluarga saudara saya, dimanapun juga, kita adalah orang-orang yang berbuah, ranting yang berbuah. Sebab kalau tidak berbuah dikerat dan dibuang, tapi ranting yang berbuah tetap Tuhan akan apa? Bersihkan. Cara bersihkan bukan dengan rinso, bukan dengan apapun juga, tapi kembali Yohanes 15 ayat 3 apa dikatakan? Kamu sudah dibersihkan oleh kenapa? Firman Tuhan itu, firman yang telah kukatakan kepadamu, firman yang hidup itu yang membersihkan hidup saudara saya, sehingga kita bukan kita lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang sebagai ciptaan yang baru. Karena firman Tuhan yang memperbarui hidup saudara saya dari hari lepas hari, dari minggu lepas minggu, dari bulan lepas bulan, dari tahun lepas tahun, sehingga ada suatu perubahan yang sangat amat signifikan. Orang akan melihat, loh, luar biasa, ternyata dia sebagai pengikut Kristus beda dengan hidup dia sebelumnya. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Anak-anak Tuhan, bahkan bagi orang dunia itu udah gak masuk akal lagi, gak ada logika lagi. Tapi ternyata saudara saya sebagai jemaat Tuhan yang luar biasa, sebesar apapun masalah persoalan saya, karena kita tahu kita tidak pernah berjalan seorang diri. Kristus ada bersama saudara saya dan menyertai saudara saya, dan dia menyertai bukan dengan secara pasif, hanya sekedar menjadi penonton, tidak. Dia rindu mengambil bagian dalam kehidupan saudara saya untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Dan ketahuilah firman Tuhan kan Roma 8 ayat 28, saudara saya, bahwa Allah turut bekerja sama di dalam segala perkara ejaan lama, ejaan baru, dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu, ejaan lama, dalam segala perkara apapun juga ini. Saat ini dalam segala sesuatu, dengan tujuan Allah turut bekerja sama bagi saudara saya untuk datangkan suatu kebaikan. Dia tidak pernah untuk datangkan suatu kehancuran dalam kehidupan saudara saya, karena dia sendiri telah berfirman. Nanti kita kembali di sini, dia berfirman dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku melalui jemaat Tuhan, gereja Tuhan, GBI Rahmat Emmanuel Misi yang ada di Ciputra, sebagai jemaat Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan kan, aku tahu rancangan apa yang dia tetapkan bagi hidup saudara saya, dan yang dia rancangkan dan rencanakan dalam hidup saudara saya, keluarga saudara saya, anak cucu saudara saya, masa depan saudara saya, usaha saudara saya, bisnis saudara saya, pelayanan saudara saya, keuangan saudara saya, semua yang tersirat tinggal Anda saya jalan. Dan jangan ada keraguan sedikit pun juga. Firman Tuhan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan apa yang dia rancangkan, rancangan yang membawa apa? Masa depan, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan malapetaka, bukan rancangan kemakmuran, bukan rancangan kemiskinan, bukan rancangan sakit penyakit, keterpurukan. Dia akan membawa kepada kebinasan yang kekal, tapi rancangan masa depan yang penuh pengharapan bagi saudara saya. Itu yang dia inginkan, penuh pengharapan. Dan Tuhan yang sama itu yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, firman Tuhan katakan, ejaan lama dahulu, Ibrani 13 ayat 8, ejaan baru, kemarin, hari ini, dan sampai Maranatha. Sampai selama-lamanya. Ejaan lama dahulu, hari ini, dan sampai Maranatha, dan saat ini, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Dan itulah Tuhan dan Juru Selamat saudara saya, dengan segala manifestasi, dengan seluruh keberadaannya, dia ada bersama saudara saya untuk datangkan suatu kebaikan bagi saudara saya. Itu yang dia inginkan, itu yang didambakan bagi saudara saya sebagai jemaat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan pernah ragu, hidup saudara saya adalah luar biasa.
dengan catatan Anda dan saya sebagai ranting-ranting. Ya, Yohanes 15 ayat 5 firman Tuhan katakan, kalau kita sebagai ranting ada di pokok anggur yang benar, Anda dan saya dikatakan apa? Akan berbuah, dan buahmu apa? Lebat. Tapi di luar aku, saudara saya, kata firman Tuhan Yohanes 15 ayat 5b, tidak dapat berbuat apapun juga. Oleh karena itu Anda dan saya harus tahu apa yang Tuhan telah tetapkan, gariskan, rancangkan, rencanakan, kendaki dalam hidup saudara saya, biar itu menjadi satu wujud kenyataan. Jangan pernah menggampangkan dan mensepelekan yang Tuhan rancangkan, rencanakan. Bahkan Dia sendiri telah memberikan hidupnya bagi saudara saya. Firman Tuhan kata Roma 8 ayat 32, kalau saja anaknya Dia telah berikan, anaknya Dia telah korbankan, anaknya Dia telah serahkan bagi saudara saya. Sang Bapa di surga yang mengutus anaknya, yang mengorbankan anaknya, dia memberikan anaknya kepada saudara saya. Bertanya pada pribadi, bagaimana mungkin, kata firman Tuhan, bagaimana mungkin kalau Ia tidak sanggup mampu mengaruniakan segala sesuatu bagi saudara saya yang ada bersama-sama dengan Dia? Pertanyaan, masihkah Anda dan saya tetap bersama-sama dengan Dia? Sebagai apa? Ranting-ranting yang dicangkok dalam pokok anggur yang benar, dalam Yohanes 15 ayat 2 tadi. Sebab kalau Anda dan saya tidak berbuah, siap untuk dikerak, siap untuk dibuang. Nanti buahnya kemana, kata firman Tuhan? Buahnya ke api. Pilihan ada pada saudara saya. Tapi kalau rantingnya berbuah, dia tetap akan bersih. Sikap, kehidupan, perilaku saudara saya yang tidak berkenan, yang tidak akan memuliakan Tuhan, dia akan membawa kepada kehancuran. Tuhan tetap mau kendalikan, Tuhan tetap mau memimpin dan menuntun saudara saya. Dia terus membersihkan saudara saya supaya kita lebih berbuah-buah. Itu yang dia dapatkan, itu yang dia rindukan. Jadi tidak ada satu anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan hidup dalam keadaan statis biasa-biasa saja. Tidak, Tuhan inginkan anak saya ada suatu perubahan yang signifikan, hidup dengan keadaan yang luar biasa, supaya dengan demikian nama Kristus makin dipermuliakan melalui kehidupan saudara saya. Pilihan ada pada saudara saya. Bagaimana anak saya mau menempatkan dan memposisikan hidup saudara saya. Kalau kita hidup dalam keraguan, kekhawatiran, dan seolah-olah Tuhan itu tidak ada, maka celakalah saudara saya. Karena bukan Tuhan yang tidak mau menolong dan memampukan segala sesuatu untuk memberikan melalui hidup saudara saya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kita yang membatasi, kita yang tidak izinkan untuk Allah berkarya dalam kehidupan saudara saya. Tapi kalau Anda dan saya membiarkan hidup Anda dan saya, mengizinkan hidup Anda dan saya, dan menaklukkan seluruh kehidupan saudara saya, seluruh ekstensi kehidupan saudara di dalam kehendak, keinginan, dan dalam pimpinan Tuhan. Dan itu memang konsekuensi saudara saya sebagai anak-anak Tuhan. Sebab firman Tuhan dengan tegas berkata, Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin. Tapi sering kita ingin apa? Memimpin. Tidak salah Anda dan saya memimpin, tapi kita harus tahu koridornya di mana waktu anak saya memimpin. Tapi kalau sebagai konsekuensi anak-anak Allah, orang yang dipimpin Roh Allah disebut apa? Anak-anak Allah. Dan kalau Allah yang memimpin saudara saya dalam situasi kondisi apapun juga, dunia tidak dapat menjanjikan apapun juga bagi saudara saya. Garis bawahi, dunia tidak dapat menjanjikan apapun juga. Anda mau berkata, saya mah bisa tidur dengan tenang apapun juga, sebab sampai 7 turunan sekalipun hartaku tidak akan habis. Tiba-tiba saja Anda sedang tertidur, tiba-tiba Anda mengalami serangan jantung. Apakah harta Anda dengan segala dokter yang ada bersama saudara saya, yang terus kontrol hidup saudara saya, dokter pribadi dalam segala mungkin, dokter ahli apapun ada, karena Anda mempunyai segala sesuatu, sarana prasarana, dan memampukan dokter itu ada. Bahkan dalam 24 jam mungkin ada dokter yang terus jaga bersama saudara saya. Ada bodyguard, ada ajudan, ada segala. Tapi waktu Tuhan izinkan itu, apa yang dapat dilakukan? Tidak dapat lakukan hartamu, deposito, pabrikmu, bankmu, apapun juga. Itu dikatakan Bapak sia-sia di atas segala sia-sia. Tapi kalau saudara saya andalkan Kristus,
Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara saya, dan kita sebagai ranting-ranting yang dicangkokkan dalam pokok anggur yang benar, dan ada dalam saya tetap ada dalam kehendak keinginan Dia. Firman Tuhan katakan Kejadian 1 ayat 31a, sungguh baik, sangat baik, amat baik kata firman Tuhan. Dia melihat yang datang daripada Dia. Dan ada dalam saya sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang datangnya daripada Dia. Pas sungguh baik, sangat baik, amat baik, sehingga anak-anak Tuhan, orang dunia berkata, loh, dia kok sudah dalam keadaan sekarat, sudah dalam keadaan susah, mau makan pun susah, hidup pun, rumah pun tidak ada lagi, dari satu tempat lepas satu tempat, keadaan sudah, ya, tinggal dipermalukan saja kelihatannya hidup. Tapi Anda dan saya masih tetap dapat mengenalkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan katakan, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu, sebab itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu firmannya. Ayatnya ada yang ingat? Halo? Jangan kita biasa hanya sekedar mengkonsumsi, mendengarkan saja. Anda ada Alkitab, buka Alkitab untuk mengkoreksi. Ada kecanggihan saat ini mau mobil, buat Anda periksa di situ. Itu firmannya. Ayatnya di mana? Saya sebutkan kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat berapa? Ayo. Ayat berapa? Oh, 18. Oh, udah dibuka ya. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, sebab itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga bagi kita yang dalam Kristus itu. Dan waktu dalam keadaan kondisi demikian, waktu Anda dan saya mengucap syukur, Anda dan saya sedang memuliakan Allah. Padahal saat itu hidup keluarga, suamimu mungkin Anda tidak tahu di mana dia berada, istrimu, anakmu mungkin dari tempat narkoba, tempat rehabilitasi ke rehabilitasi yang lainnya. Kehidupan ekonomi saudara saya, debt collector sedang menanti saudara saya terus menerus. Tapi karena Anda dan saya dapat mengucap syukur dan datang memuliakan Tuhan, bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Dengan sangat amat waktu relatif singkat pada waktunya Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11a, apa kata firman Tuhan situ? Itu ayatnya, segala sesuatu indah pada waktunya, dan pada waktu Tuhan ada yang sedang memuliakan Tuhan, sedang mengucap syukur karena kita ranting yang dicangkokkan dalam pokok anggur yang benar. Dia tidak akan pernah terlambat dan tepat pada waktunya, akan memberikan sesuatu, memberikan makan bagi saudara saya, membuat ranting ini tetap hidup, tetap eksis. Bukan hanya rantingnya, daunnya tetap hijau, tapi tetap berbuah, bahkan bungamu lebat. Itu firmannya sebagian ada di mana? Halo? Saya buka sedikit. Yeremia 17 ayat 7, Alkitab berkata, berbahagialah jemaat GBI yang mengandalkan dan menaruh pengharapan pada Tuhan. Selanjutnya di mana tuh? Kita seperti pohon yang ditanam di tekai aliran air. Ayat berapa? Hah? Udah dibuka Yeremia 17 ayat 7. Sambungannya ayat berapa? Ayat 8 sudah dibuka ya. Yang merapakan akar-akarnya di batang air dan yang tidak mengalami datangnya pada sering. Yang daunnya tetap apa? Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dan itu doaku, itu imanku terjadi bagi jemaat GBI Renen yang mengandalkan dan menaruh pengharapan pada Tuhan, yang beriman dan percaya bahwa Tuhan saudara saya tidak pernah meninggalkan saudara saya. Dia menyertai saudara saya, dia berkarya dalam kehidupan saudara saya, dia mau menyatakan kemuliaan yang melalui kehidupan saudara. Selama anak saya hidup mengandalkan dan menaruh, selama anak saya tetap ranting yang dicangkokkan dalam pokok anggur yang benar, tetap hanya sumber kehidupan saudara saya, tidak ada yang lain. Anda boleh banyak harta, Anda boleh banyak perusahaan, Anda boleh sebagai seorang banker yang besar, Anda boleh ada investasi dimanapun juga, tapi selalu sadar seperti Paulus katakan. Paulus katakan, firman Tuhan katakan, aku ada sebenarnya aku ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya ayatnya 15, ayatnya 10, pasalnya 15, dengan Anda cari buka bukunya. Dan kasih karunia yang Tuhan berikan bagiku, dia juga tidak sia-siakan. Dia kerjakan lebih daripada yang lain. Dan apapun yang dia hasilkan, dia kerjakan, dia lakukan. Segala sesuatu hasil apapun juga
Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Pasalnya 15 ayat 10. Di mana tuh? Halo? Kita apa? Ya, sudah dibuka. 1 Korintus. Bukan dari 17 ayat 8. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Kenapa? Anda dan saya sebagai ranting, bukan Anda dan saya, kata Paulus. Dia tahu apapun yang dia lakukan, kerjakan, berbuat, bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa, tapi Yesus yang luar biasa yang ada dalam kehidupannya. Dan itu yang dimanifestasikan sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang menjadi yang luar biasa. Kembalikan segala kemuliaan, hormat, pujian bagi dia. Firman Tuhan katakan saat itu segala puji, hormat, kemuliaan bagi dia. Itu di mana? Halo? Saya ingin supaya Anda dan saya proaktif pada firman Tuhan. Roma pasal 11 ayat yang terakhir berapa? Saya sudah bilang buku yang pasal 11 ayat yang terakhir, ayat 36. Sebab segala sesuatu, kata firman Tuhan, adalah dari dia dan oleh dia dan bagi dia. Dan itu merupakan harus menjadi warna kita. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini tidak ada satupun apapun juga yang dapat saya banggakan. Karena saya, Tuhan panggil Anda masih jauh lebih baik. Saya terambil bukan dari tempat sampah, maafkan Pak, bukan dari tempat selokan yang penuh dengan segala air yang kotor, tapi yang lebih buruk di mana? Inilah tempat saya sebelum Tuhan mendapatkan dan mengangkat saya untuk menyelamatkan saya. Tempat yang tidak rasanya untuk disampaikan, rasanya nggak etis lagi, rasanya gelik ingin muntah. Ya, tempat terakhir dari manusia membuang segala sesuatu yang namanya apa? Sekalian. Disitulah Tuhan dengan tangan yang begitu penuh kemuliaan, dia menggulung tangannya dan mencari-cari, dan dia mendapatkan. Dia berkata, maukah nak engkau diselamatkan? Dia memanggil nama saya sebelum saya menamakan Abraham di depan. Konrad Thomas Alva Edison Sufi. Dia manggil dengan nama lengkap, itulah nama lengkap saya. Terlalu amat panjang. Jadi saya nggak pernah pakai lagi. Cukup ACS, Abraham Konrad Sufi. Abraham, sesudah saya jadi hadis Tuhan dan Tuhan sama saya tambahkan Abraham, Bapak yang berikan. Dahulu dia Konrad Thomas Alva Edison, anakku, mau gak harus? Berkali-kali Tuhan satu. Waktu saya katakan tidak, Tuhan tidak langsung mengambil dan mencampakkan begitu saja. Dari mana dia mendapatkan, dengan baik dia kembalikan. Waktu dengan penuh kesadaran Anda dan saya mau menjadikan dia Tuhan dan bersama, dia mengetok pintu, namanya pintu diketok gentok, tiba-tiba terbuka. Namanya juga ketokan. Ya. Dan firman Tuhan kata waktu 3:20 waktu dia mengetok dan Anda dan saya membukakan pintu saat itu, Anda dan saya membuka, dia tidak pernah maksa. Saat itu dia akan masuk dan makan bersama-sama. Dia menempatkan, memposisikan saudara saya sejajar bersama dengan dia. Siapakah saudara saya? Dialah Sang Pencipta bumi, langit dan segala isinya yang diam di dalamnya adalah milik dia. Mazmur 24 ayat 1. Dia saat itu, dia waktu dia mengetok, Anda dan saya membuka, dia masuk dan makan dan tinggal tetap bersama saudara saya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat Wahyu 3. Dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Yang saat itu bersama saudara saya. Dan waktu saya sadar itu, ya, aku mau. Berkali-kali Tuhan coba menyelamatkan saya, tapi pada waktu saya menerima dia dari Tuhan yang Juru Selamat, dan secara tiba-tiba saat itu saya berkata, Tuhan, aku ingin menjadi Engkau. Kesadaran dan tanpa pengertian saya belum mengerti apapun, apa namanya lagi pelayanan, namanya seorang Kristen, tapi yang saya lakukan, yang saya manifestasikan, semua tidak membuahkan yang Tuhan kehendaki, inginkan, bahkan sedang terus menyalibkan dia dan mempermalukan dia. Tapi apa yang iblis inginkan itu yang saya lakukan. Sebab Bapak saya dahulu yang dikatakan dalam apa? Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 itu Bapak saya dahulu. Itu juga Bapak saudara saya dahulu sebelum jadikan Tuhan yang bersama. Yohanes 8:44 ayat kita berkata, iblislah yang menjadi apa?
bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata kehendaknya sendiri, sebab ia adalah berdusta dan bapa segala apa? Dusta. Itulah Bapakku. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih. Yang dahulu saya terus terintimidasi dan hidup terus dengan penuh ketakutan. Tapi saat ini anak saya, Yesus berkata bagi suara saya, Roma 8 ayat 15. Kita tidak diberikan lagi roh perbudakan, sehingga anak saya terus terintimidasi dan hidup dalam ketakutan. Tapi dia sudah mengaruniakan suara saya sebagai anak-anak Allah yang dapat memanggil dia ya Aba ya Bapa. Tentunya dalam Kristus Yesus. Dan konsekuensinya sebagai anak-anak Allah, Roma 8 ayat 16, firman Tuhan kata, roh itu, roh siapa itu besar? Roh Bapa, Roh Kudus itu bersaksi bersama saudara saya. Dan roh yang itu saat ini yang sedang berkata-kata, bukan saya lagi yang tadi dalam 2 Korintus 5 ayat 17, bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam kehidupanku sebagai ciptaan yang baru, yang berkata-kata melalui bibir mulut lidahku, sebagaimana firman Tuhan waktu dia berkata waktu ingin mengutus Musa. Musa sedang bingung, Tuhan bagaimana saya berkata-kata, aku tidak fasih berkata-kata, dengan cara bagaimana? Tapi kitab firman Tuhan kata Keluaran pasal 4, Keluaran pasal 4 ayat 12, pergilah engkau, aku akan menyertai engkau, kata firman Tuhan, dan aku akan taruhkan kata-kata apa yang harus engkau apa? Sampaikan. Jadi yang keluar melalui bibir mulut lidahku saat ini, itu imanku, bukan yang datang daripada aku, tapi yang datang daripada Bapa di surga, yang mengizinkan aku berdiri di tempat ini. Sebab hanya dia yang menempatkan sampai 22 tahun saat ini menjalankan sebagai seorang gembala. Gembala yang tidak layak, tidak pantas, tidak ada satupun dasar apapun yang saya dapat menjadi seorang gembala. Bahkan sampai hari ini saya tidak mau. Banyak pekerja tapi mereka memaklumi. Saya nggak tahu banyak namanya. Sejujurnya sekian tahun ada tanya, mana mungkin seorang pengembala dan demikian. Setiap pertemuan kemarin pertemuan dengan Robinson di Gunung Salak itu terus rutin dengan mereka menyebutkan satu lepas satu nama. Saya tahu persis mukanya, saya tahu persis keberadaannya. Tapi nama cucu saya juga, ya sementara baru 16, tapi cucu-cucu selalu ya biasa tahu. Banyak memang cucu mereka ngerti, orang tua anak-anakku, mantuku juga ngerti. Ya mereka akan kecewa sebab itu. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya apa? Manusia penuh keterbatasan, saya sadar. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini, dan untung puji Tuhan, firman Tuhan terus bisa mengalir. Jadi bukan berarti aku yang bisa orang bilang, Pak bagaimana mengingatnya, bagaimana menapa. Saya tidak pernah mengingat kenapa, tapi yang penting saya terus baca firman Tuhan itu. Dia mengingatkan, menyadarkan saudara saya tidak lain. Firman Tuhan katakan Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Roh penghibur itu ia akan diutus, tapi konteksnya saat ini sudah diutus, yaitu Roh Kudus. Ia akan mengajarkan saudara saya segala sesuatu. Ia akan mengingatkan segala sesuatunya. Tentu dia mengingatkan karena Anda dan saya pernah baca, Anda dan saya pernah dengar. Bagaimana dia mengingatkan kalau saya tidak pernah membaca firman? Apa yang kita tabur itu akan kita tuai, kalau Galatia 6 ayat 7 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi apa yang saudara saya dengar, apa yang saudara saya baca dalam kehidupan saudara hari lepas hari, dan mempraktekkan dalam kehidupan firman itu menjadi real. Dan pada waktunya firman yang menjadi pembela saudara saya. Jangan benar. Dan saya tidak ada pernah keraguan untuk demikian. Dalam setiap saat, setiap waktu, kita tidak perlu harus persiapan yang saya siapkan. Setiap hari saya tidak pernah lewatkan sebelum mataku terkatup untuk tidur. Di samping saya berdoa, sebelum berdoa, tidak pernah terlepas untuk tidak membaca firman. Kalau Anda dan saya tidak pernah terlambat untuk makan apapun juga, untuk membuat tubuhmu apa?
baik dengan 5 sempurna 4 sehat, 4 sempurna 5 sehat ya, sama aja kan, balik-balik itu nggak apa-apa, pokoknya esensinya memberi makan tubuh jasmani kita untuk tubuh rohani, makanannya tidak lain yaitu firman Tuhan. Dan ini tidak bisa tidak, saya harus tetap membaca, mengerti atau tidak, tapi secara rutin saya terus membaca, secara sistematis saya tahu tentang apa yang harus saya baca, terus saya baca, sehingga kalau ditanya sudah berapa kali baca, Pak, saya jujur saya nggak tahu. Tapi kalau mau bicara puluhan kali, ya itu pasti ya, tidak bisa tidak, pasti. Karena saya secara sistematis dari Kejadian sampai Maida, dari Matius sampai Wahyu, 66 buku itu, sebenarnya perjanjian tetap saya baca. Tinggal anak saya mau letakkan, kita Amsal nggak pernah lepas. Amsal kan gampang secara horizontal, karena itu berbicara secara horizontal antara sama manusia, pengajaran makan yang Tuhan berikan, yaitu kalau sekarang tanggalnya berapa? Tanggal 26, tinggal kalian saya cepat bukan pasal 26, baca ya tiap hari, mulai nanti malam baca, besok tanggal 27, 28, 29, 30, nggak ada tanggal 31 kan sekarang? Ada. Bulan Mei ya? Ya. Oh, Juni nggak ada ya? Baru Juni ada. Jadi baca 31. Nanti Juni pas 30, Anda baca 31-nya. Supaya Juni tanggal 1 Anda kembali mulai. Februari tahun nggak bisa, kemarin yang baru lewat, hanya sampai tanggal 28, baca 29, 30, 31. Kita juga kan mau dapat berkat ekstra. Caranya bagaimana? Baca firman ekstra. Firman yang akan memberkati surat saya. Bukan hikmat pengetahuan surat saya yang terbatas yang akan membawa kita pada kancuran, bisa jadi melalui hikmat pengetahuan surat saya. Tapi kalau hikmat pengetahuan surat dalam pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus akan membawa surat keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian surat saya. Sebab firman Tuhan kata Yosua 1 ayat 8, apabila engkau memperkatakan dan menurutkan firman Tuhan siang dan malam, perjalananmu akan jadi apa? Berhati-hati sesuai semua apa yang tertulis di dalamnya, dan engkau akan berhasil dan kebutuhan jadi bagian dari surat saya. Dan itu saya lakukan terus, kerjakan terus. Dan sampai hari ini, kalau saya juga katakan kepada anak-anak saya, jangan lihat begini, Papa ada harga yang coba. Dahulu dalam pertobatan saya tidak pernah berhenti untuk namanya puasa. Sampai hari ini gereja BBI Rahmat Manuel dapat menjalankan ibadah bulan puasa yang setiap bulan dilakukan, tidak pernah berhenti. Berjalan tahun ke-22 juga, Juni tahun 1992 dimulai dari Hotel Indonesia. Sampai hari ini setiap bulan ratusan orang yang ada dalam ibadah bulan puasa. Siapapun yang mengkoordinir diganti oleh siapapun juga. Tapi itu adalah visi dan misi Tuhan yang Tuhan titipkan, dan saya menjalankan satu Tuhan yang mengadakan sampai hari ini. Dan waktu saat itu komitmen saya berhenti berpuasa saat itu secara total, yang tidak ada hari yang saya lewatkan tanpa puasa. Dan Tuhan saat itu tidak pernah izinkan sekali pun. Saat itu tempat eksiden, saat itu waktu pergi puasa, tapi dalam keadaan saat itu tulang yang putus saat itu pun juga saya tetap berpuasa. Jalankan. Nanti saya berhenti waktu ada suatu waktu, tapi sampai sekarang. Tapi itulah sehingga ketulus saya menjadi Tuhan. Saya kalau siang agak sulit makan, biasanya makan malam. Kalau malam sebenarnya saat ini harus robah pelan-pelan. Ya, supaya malam sebenarnya lebih banyak istirahat. Kalau dulu tidak makan, tidak minum, mau ulang tahun, mau pesta apapun, mau acara apapun, saya tidak pernah membatalkan sekali itu. Padahal saya, jadi semua saya percaya itu tetap ada sesuatu. Sekalipun saya bukan berdagang dengan hutang, pelayanan saya nggak ada yang saya bisa banggakan. Nggak ada dasar apapun saya bisa menjadi seorang gembala. Nggak ada hikmat pengetahuan apapun juga. Hanya semata-mata oleh pembelaan dan pertolongan kasih anugerah Bapa di surga. Dan saya kalau Tuhan tetapkan apapun juga, selalu pada pekerjaan tahu saya nggak ada keraguan untuk mengambil decision apapun. Karena gereja ini bukan milik dari kelompok tertentu, bukan juga dari saya. Hanya titipan yang percaya. Kalau Tuhan katakan lakukan ini, lakukan ini, apapun konsekuensinya saya jalankan. Mungkin sejuta orang katakan itu tidak benar, tapi kalau Tuhan katakan lakukan, percaya.
wajar waktu semua orang katakanlah yang ini yang baik, tapi Tuhan katakan tidak. Saya bukan melakukan apa yang dikatakan semua orang, tapi apa yang Tuhan. Dan sampai hari ini suka-suka Tuhan dan lagunya. Saya nggak bisa nyanyi, tapi suka dengan orang nyanyi. Kalau nyanyi saya ikut bukan juga. Pemain musik nggak tahu nada apa, nada kunci Inggris. Tapi yang penting lakukan. Ya. Tuhan melihat apa dari hati kita. Apa yang mana saya lakukan dan kerjakan. Itu yang saya alami. Selama anak saya menjadi pokok anggur Yesus sebagai pokok anggur dan kita dalam ranting neraka yang dicakap dalam pokok anggur yang benar, anak saya tidak usah hidup suara saya dalam situasi kondisi apapun juga. Tuhan tidak pernah kekurangan apa untuk memberikan pertolongan tepat pada bagi kasih-kasih Tuhan bagi jemaat yang luar biasa. Itu gampang. Kalau saya bisa dengan cara Tuhan memberkati, ya, saya katakan berkat Tuhan nggak pernah berhenti, nggak pernah putus. Tapi berkat kita tidak hanya nilai dengan setumpukan uang atau tidur di atas dolar sekali. Dan itu berkat yang besar. Dan penyertaan Tuhan yang nyertai Tuhan itu yang luar biasa. Yang lain menyertai, yang lain akan ditambahkan. Sebab yang selalu saya komitmen, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu masih ingat ayatnya? Halo? Ya? Apa? Matius 6 ayat 30. Itu merupakan warna bagian kehidupan. Dan itu yang saya lakukan. Itu yang saya lihat. Dan itu yang saya mau bagikan satu. Hidupmu saat ini andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan jadikan Yesus dasar segala kehidupan saya, yaitu firman Tuhan. Tapi iman kita dapat menyatakan sesuatu kalau kita ada sikap kehidupan perilaku menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Saya tutup ayatnya. Firman Tuhan Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru-seru dan berkata-kata Tuhan, Tuhan, ia akan melihat dan masuk kerajaan surga. Matius 7 ayat 21b. Tapi saudara saya lakukan firman Tuhan. Yang melakukan firman Tuhan. Pertanyaan, sudahkah Anda melakukan firman Tuhan saat ini? Mungkin anak saya katakan Tuhan, Matius 7 ayat 22. Tuhan, aku telah melupakan tangan si sakit sembuh. Aku telah berbuat yang perbuatan itu digenapkan. Aku sudah melakukan tanda-tanda karena mujizat dan sebagainya. Aku sudah sebagai song leader, singers dari tim pemujian, pemain musik tua-tua gereja. Saya sebagai gembala jemaat, sebagai penginjil, apapun juga anak saya katakan. Tapi Yesus berkata, pada saat itu aku akan berkata terus terang. Matius 7 ayat 23. Aku akan berkata terus terang, tidak ada yang tersembunyi kata firman Allah. Menyala kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Kapan itu? Karena Matius 7 ayat 21c tidak diberi aku firman. Anda berkata bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan yang segini banyak? Tuhan tidak meminta lebih daripada kapasitas yang dapat Anda lakukan kerjakan berbuat. Di luar itu bukan yang bekerja bersama. Karena dia sendiri berkata 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang Anda salahkan adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui batas kemampuan Tuhan saya. Di luar itu Tuhan yang setia dan ada tempat waktunya. Dia memberikan solusi dan jalan di luar dari coba. Supaya Anda saya cakap melakukan dan bersyukur. Tuhan memberkati.